warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Lutfi Anifa dari IATB NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, filsafat dan ciri orang yang berpikir filosofis. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos itu berarti cinta dan sophos berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan. Maksudnya, setiap orang yang belajar filsafat itu diharapkan dapat menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Misalnya, menyikapi hidup, menyikapi sebuah masalah, menyikapi keadaan yang dialami, dan lain sebagainya. Agar dapat menyikapi segala sesuatu yang besar bijaksana, seseorang itu harus mampu memahami hakikat sesuatu tersebut. Misalnya, agar dapat menyikapi hidup secara bijaksana, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui hakikat hidup itu apa. Oleh karenanya, filsafat juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebijaksanaan. Kemampuan dalam berpikir merupakan ciri khas yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dengan berpikir, manusia itu mampu melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud itu yang diharapkan merupakan perubahan bermakna menjadi yang positif atau yang baik, bukan yang sebaliknya. Perubahan yang baik untuk dirinya maupun bagi orang lain atau orang sekitarnya. Berpikir secara filosofis ibarat kita itu sedang melakukan penyeleksian, memilih bibit-bibit unggul yang akan kita tanam dan kita tumbuh kembangkan di dalam ladang pikiran kita. Hal ini penting dilakukan karena baik buruknya pikiran seseorang selain akan berpengaruh terhadap sikap, juga lebih jauh lagi akan berpengaruh baik atau buruknya hidup yang dia jalani. Ada beberapa kriteria atau ciri-ciri yang dikatakan mampu berpikir secara kefilsafatan. Yang pertama itu ada contohnya berpikir secara komprehensif atau berpikir secara menyeluruh. Yang dimaksud dalam berpikir secara menyeluruh itu adalah ketika seseorang itu dihadapkan dalam suatu masalah atau suatu hal, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami sisi baik dan sisi buruknya. Setelah itu dia akan mengambil hikmah dan mengambil sisi baiknya untuk ditanamkan di dalam pikiran dia dan ditumbuh kembangkan dalam sikap dan perilakunya. Yang kedua itu ada berpikir secara radikal. Yang dimaksud dengan radikal itu adalah sampai mendasar, tidak hanya dilihat dari covernya saja, tapi dilihat dari segi sisinya juga. Yang ketiga itu adalah berpikir secara universal. Berpikir secara universal yang dimaksud yaitu berpikir secara luas atau lebih umum. Seperti halnya memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh semua orang, yaitu menjelaskan proses terjadinya segala sesuatu tersebut. Yang keempat itu adalah berpikir secara sistematik atau secara tertata, teratur, dan tidak asal-asalan, tidak sekedar hanya omongan saja. Yang kelima itu adalah berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu tidak berarti selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain. Berpikir kritis itu tidak menerima begitu saja atau menelaah mentah-mentah segala informasi yang didapatkan. Berpikir kritis itu lebih mengarah pada sikap cermat dan berhati-hati dalam menerima informasi. Yang selanjutnya itu adalah berpikir secara koheren atau memikirkan hubungan yang saling berkaitan antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang ketujuh adalah konseptual. Berpikir secara konseptual itu artinya segala yang dipikirkan itu memiliki dasar pemikiran yang jelas. Ada tujuan baik dan manfaat yang ingin dicapainya. Contoh halnya itu seperti berpikir untuk merencanakan kuliah di Fakultas Tarbiyah karena memang punya cita-cita ingin menjadi guru. Jadi dia udah ada planning dalam kedepannya. Yang ke-8 itu adalah bebas tapi terikat. Maksudnya itu adalah berhak untuk memilih atau memikirkan apapun, tapi harus dipahami konsekuensi atas apa yang dipikirkan tersebut. Yang ke-9 itu adalah berpikir secara bertanggung jawab. Maksudnya adalah kesadaran diri dan kesediaan untuk menerima akibat apa yang dia pikirkan. Contohnya, ketika ia memikirkan bagaimana sih cara mendapatkan nilai A. Kalau dengan mencontek, berarti sebenarnya yang dia akan tahu kalau bakal dilakuin itu berakibat
perbuatannya itu nggak benar. Dengan mengasah kemampuan berpikir secara kefilsafatan, seseorang dapat menyikapi segala sesuatu secara bijaksana karena telah dipikirkan terlebih dahulu secara komprehensif atau menyeluruh, secara radikal atau mendalam, sistematis atau teratur, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.